Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigo Wahyu Alamsyah dari kelas TL1A jurusan Teknik Listrik angkatan tahun 2020 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan menurut pandangan pribadi saya tentang apa itu instalasi listrik. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Instalasi listrik ialah pemasangan komponen-komponen listrik dari komponen satu ke komponen yang lain agar dapat menyalurkan daya listrik. Instalasi listrik dibedakan menjadi dua, yakni instalasi penerangan dan instalasi daya. Apa itu instalasi penerangan? Instalasi penerangan yaitu instalasi yang memasang untuk menerangi, contohnya lampu. Dan sedangkan instalasi daya yaitu instalasi yang berfungsi untuk menjalankan atau mengaktifkan mesin-mesin listrik atau peralatan listrik lainnya yang membutuhkan suatu daya. Peraturan yang berkaitan tentang instalasi listrik diantaranya ada PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Mengapa harus ada PUIL? Karena PUIL ini mengatur tentang semuanya yang berkaitan dengan listrik, yakni tentang keselamatan para pekerjanya dan semua agar terhindar dari bahaya dan menciptakan rasa aman bagi penggunanya serta aman bagi yang mengerjakannya. Lalu ada SNI yaitu Standar Nasional Indonesia, di mana SNI ini mengatur apakah bahan dan alat yang digunakan dalam instalasi listrik ini sudah sesuai standar. Nah, itu tuh diatur dalam peraturan SNI. Lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenaga listrikan. Ini hanya beberapa yang saya sebutkan. Ya, salah tiganya itu tadi, dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang terkait. Komponen apa saja yang biasanya digunakan dalam instalasi listrik rumah sederhana? Biasanya kalau yang paling utama yang kita sering dalam memasang atau menginstalasi suatu rumah sederhana yaitu ada stop kontak, saklar tunggal, saklar seri, lalu ada fittingan lampu. Ya, itu saja paling yang paling sederhana yang paling kita sering dalam menginstalasi sebuah rumah. Biasanya saya itu memasang saklar, stop kontak, lalu fittingan lampu. Pentingnya instalasi listrik bagi kehidupan manusia itu sangat penting, bahkan sangat-sangat penting. Karena ya contohnya simpel aja, kita ini hidup di dunia tanpa listrik jadi apa sih, kan gitu. Ya, listrik memang sangat penting bagi kehidupan kita di dunia. Contohnya simpelnya gini lah, kita sehari-hari di rumah tuh buat nyuci pakaian pakai mesin listrik, itu kan membutuhkan listrik. Nah, bagaimana cara mesin listrik itu menyala? Kan harus dicolokkan ceknya ke stop kontak. Stop kontak itu kan harus ada dayanya, kalau tidak ada kan nggak bisa menyala.
contoh simpelnya gitu. Itu baru satu dan banyak sekali contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan aja satu hari aja itu listrik mati aja, pasti banyak yang mengeluh. Ya bisa kita simpulkan bahwa pentingnya kehidupan kita dengan listrik itu benar-benar sangat penting. Terima kasih. Baiklah, saya ingin sedikit menunjukkan contoh beberapa kabel, jenis-jenis kabel. Ya, ini ada kabel NYMF atau kabel NYM yang serabut. Ini ada serabut. Lalu ada kabel NYM isi 3, ini ukuran 2,5 mm. Lalu ada kabel BC. Biasanya kabel BC itu untuk sistem grounding atau sistem pengaman, yakni dari KWH. Biasanya kalau di rumah-rumah itu dari KWH meter langsung ke tanah itu menggunakan kabel BC. Gunanya untuk pengaman agar suatu ketika terjadi konsleting atau sambaran petir itu jadi lebih aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu ada kabel NYA. Biasanya kalau untuk menginstalasi sebuah rumah itu memakai kabel NYA. Kabel ini berukuran 1,5 mm. Biasanya untuk menginstalasi rumah itu harus memakai kabel yang standar. Ya, gimana sih cara memakai kabel yang menentukan kabel yang untuk dipakai dalam instalasi itu harus menghitung kuat hantar arus dalam rumah tersebut yang akan diinstalasi, lalu dengan menghitung tahanan isolasinya. Kalau yang ini tuh kabelnya berukuran 1,5 mm. Itu biasanya sudah standar dan saya juga sering pakai. Lalu ada lagi kabel serabut NYF. Ini ukuran berapa ini? Tapi biasanya tuh kalau buat instalasi tuh pakainya kabel NYA karena biar lebih aman dan praktis aja. Kalau nyambung pakai kabel NYAF tuh kan rada lama gitu, lebih simpel praktis tuh pakai kabel NYAF. Ya paling itu saja sih yang bisa saya sedikit bagikan tentang apa saja jenis-jenis kabel. Demikian video dari saya. Apabila ada banyak kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Kenapa saya bikin konsep videonya tuh seperti ini, seperti orang vlog gitulah. Itu tuh memang saya sengaja bikin video konsep dengan seperti ini karena biar beda daripada yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stay safe semua teman-teman, lagi pandemi ya. Semoga kita dapat melaksanakan perkuliahan kembali seperti semula. Terima kasih.